Jadi memang yang harus diperbaiki itu di hulunya ya, nggak bisa diperbaiki di hilirnya. Ini berupa kebijakan pemerintah yang harus diperbaiki dan kemudian baru kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya. Jadi kalau balik lagi ke soal kantor komunikasi presiden, apakah bisa berharap banyak kepada mereka? Karena ini kan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya di bawah kendali kantor komunikasi presiden. Jadi kita bayangkan betapa banyak uang yang harusnya dihemat, tapi dipakai untuk merekrut jubir-jubir istana, staf khusus, perangkat peralatan yang canggih-canggih itu. Uangnya itu pasti ratusan miliar itu, tetapi tidak mampu menghalangi kritisisme publik. Kan itu sama dengan kasus Pertamina misalnya tuh, bahwa udah 3 tahun 4 tahun ini, tetapi ternyata kemampuan para komisaris ini untuk mengawasi kelakuan direksi ini tidak berhasil. Padahal para komisaris dibayar mahal justru untuk setiap saat, setiap detik mengintai perilaku negatif dari para tukang tipu di Pertamina kan. Sama juga itu dengan keadaan hari ini nih di dalam wilayah komunikasi publik istana. Berbagai macam media dikendalikan, berbagai macam isu berupaya untuk ditenggelamkan, direkrut segala macam keahlian. Ternyata tidak berlangsung, tidak efektif, dan itu yang diterangkan oleh Kompas tuh. Kita hanya mau mengutip Kompas, nah kali ini Kompas mungkin perlu diberi ya poin positif karena dia mau menegur wilayah publik yang juga bagian dari wilayah dia itu komunikasi itu. Dan riset Kompas betul-betul telah mengatakan bahwa perlu ada revisi. Tapi perlu ada revisi artinya kemampuan publik pemerintahan Presiden Prabowo ini betul-betul menurun. Kemampuan mengolah opini publik itu menurun. Jadi keadaan ini memungkinkan kita melihat bahwa justru pemburukan dan penggumpalan problem, termasuk di dalamnya yang disebut sebagai political decaying, pembusukan politik, bisa dimulai dari ketidakmampuan atau inkapasitas dari para komunikator istana. Dan itu yang sebetulnya hendak kita ucapkan. Tetapi kadang-kadang dianggap bahwa kalau kita mengucapkan kritik itu artinya kita bagian dari para pembenci rezim. Bukan, kita tidak membenci rezim. Kita menginginkan ada kritik yang betul-betul diolah justru oleh para komunikator politik ini supaya dikembalikan sebagai argumen. Yang terjadi adalah kritik dari publik, kritik dari netizen itu dibenci oleh komunikator istana, maka timbullah upaya untuk membuli, upaya untuk bahkan menghalau mereka dari banyak talk show. Tapi itu nggak akan terjadi. Karena apa? Kenapa? Karena mata publik itu dikendalikan oleh rasa keadilan, sementara kekuasaan selalu ingin bersembunyi di dalam kekalutan mereka, kepanikan mereka melalui komunikasi istana, dan itu yang buruk sebetulnya tuh. Jadi saya kira itu semacam analisis kecil aja dari FNN. Salam, Maka.